Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian seluruh Indonesia? Ya, eh, eh, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live, ya, yang mana jadwal kita setiap Kamis sampai Jumat jam 5 pagi. Jadi bagi teman-teman yang baru datang ke akun ini, baru ikut live ini, live kajian kita adalah Kamis sampai Sabtu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi yang timur dan tengah silakan menyesuaikan waktunya gitu ya. Mungkin di sana udah siang, matahari udah mentereng gitu. Kalau di sini masih gelap. Betul-betul ada sholat subuh. Betul-betul tadi saya sholat subuh langsung balik ke sini. Oke? Teman-teman sekalian, seperti pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, hanya baca terjemahan cukup atau tidak? Ya, sebelum menjawab pertanyaan ini teman-teman, ya, sebelum tentunya di akhir nanti kita akan jawab ya. Cukup nggak sih kita hanya baca terjemahan? Apakah seluruh redaksi terjemahan itu dapat merepresentasikan teks Al-Quran yang berbahasa Arab gitu ya? Nah ini kan ya mungkin menjadi pertanyaan sedikit orang. Saya tidak katakan banyak orang. Kenapa? Karena memang faktanya sedikit. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya mulai kajian, saya harus menjelaskan dulu, biar saya tidak memulai dari asumsi, oke? Sekarang itu, situasi saat ini ya, tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Jadi kebanyakan orang Islam itu hanya fokus kepada, oke, yang penting saya baca Al-Quran, ya, 1 lembar setiap hari. Dengan itu, 1 huruf yang saya baca akan mendapatkan pahala atau bahkan dikali 10. Ya. Saya ngomong ini benar nggak nih? Tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Coba jawab di kolom komentar, teman-teman. Benar atau tidak? Ya. Pernyataan saya yang pertama ini. Tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Benar atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Jawab yang banyak. Biar saya ini nggak asumsi belaka gitu. Benar nggak ya? Sangat benar ya. Coba jawab di kolom komentar. Benar atau tidak? Umat Islam tidak banyak yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Benar ya teman-teman ya? Jadi saya nggak ngarang nih. Oke, teman-teman yang jawab loh. Alright? Karena kita mencoba membaca situasi. Benar ya? Banyak teman-teman yang menjawab benar. Artinya teman-teman merepresentasikan bagaimana situasi masyarakat di daerah teman-teman masing-masing. Ya, tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Oke, Pak Edi, baca saja tidak tahu maknanya, yang penting dapat pahala. Itu tadi saya bilang, yang penting one day one juz, sehari 1 lembar, 1 huruf dapat pahala kebaikan atau bahkan dikali 10. Itu mindset umat Islam. Oke. Nah kemudian teman-teman, ini saya ingin bertanya lagi. Soalnya ada 3 pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan yang saya akan ajukan ke teman-teman. Biar saya tidak terkesan asumsi belaka. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari orang yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Oke, dari orang yang sadar kita harus memahami Al-Quran, tidak banyak yang sadar kita harus ngerti bahasa Arab. Ya. Dengerin perkataan saya nih, dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Dari orang yang sadar bahwa kita harus memahami Al-Quran, tidak banyak yang sadar kita harus ngerti bahasa Arab. Benar atau tidak? Coba, tolong jawab. Benar atau tidak? Dari orang yang sadar kita harus paham Quran, tidak banyak yang sadar kita harus ngerti bahasa Arab. Benar atau tidak? Ayo, jawab di kolom komentar. Benar atau tidak? Ayo, jawab. Jawab yang banyak. Benar atau tidak? Jawab. Ada yang jawab tidak 1, tapi yang lainnya pada benar semua. Nah, yang jawab tidak mungkin dia tinggalnya di pesantren kali gitu. Tiap hari ngaji Quran. Benar ya, teman-teman ya? Oh, ada yang jawab tidak. Ya mungkin hidupnya di kawasan pesantren. Oke. Nah, dari sini saya dapat memastikan bahwasannya 2 asumsi ini benar gitu. Asumsi yang pertama, tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Asumsi yang kedua, dari yang sadar kita harus memahami Al-Quran, tidak banyak yang sadar kita harus ngerti bahasa Arab. Ya,
Dua ini benar ya? Nah, teman-teman udah konfirmasi tadi, ya. Saya kan mencoba membaca, jadi sosiolog dikit-dikit lah, ya. Jadi sosiolog dikit-dikit. Oke. Nah, kenapa umat Islam tidak banyak yang sadar kita harus ngerti bahasa Arab? Gitu. Karena ada alternatifnya, yaitu Quran terjemahan. Benar atau benar? Coba jawab di kolom komentar. Benar atau tidak? Kita beranggapan nggak perlu kita belajar bahasa Arab karena sudah ada terjemahannya. Benar atau tidak? Ayo, biar saya nggak asumsi belaka ini. Jawab, teman-teman. Benar atau tidak? Benar ya? Benar ya, teman-teman. Banyak umat Islam yang tidak menyadari kita harus menguasai bahasa Arab karena ada Quran terjemahan sebagai alternatif. Benar ya? Oke. Sekarang saya tanya ya sama teman-teman nih. Berapa banyak di antara teman-teman yang nonton yang tiap hari baca terjemahan? Berapa banyak? Coba jawab, saya gitu. Yang tiap hari baca terjemahan, ada nggak? Saya. Berapa banyak teman-teman yang nonton tiap hari baca terjemahan? Coba, saya. Jawab aja saya. Kata saya pun juga gitu. Saya ngaku paling pertama nih. Saya ya. Karena terjemahan itu ya kurang lebih dapat membantu kita gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi saya menggambarkan situasi saat ini. Alhamdulillah mendapatkan konfirmasi dari kawan-kawan semua ya, bahwasannya ada 3 poin ya. Yang pertama, tidak banyak orang Islam yang sadar kita harus memahami Al-Quran. Yang kedua, dari yang sadar, tidak banyak yang sadar kita harus memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa hal ini terjadi? Karena ada terjemahan sebagai alternatif kita dapat memahami Al-Quran. Alright. Ya, alright. Itu oke, itu no problem. Ya. Sekarang saya ingin masuk ke terjemahannya ya, ke terjemahan Al-Quran. Teman-teman, Quran apapun di tangan teman-teman, ya, yang judulnya Quran terjemahan, ya, di tangan saya ada Al-Quran hafalan, yang di dalamnya ada terjemahannya juga, gitu ya. Al-Quran Al-Barik ini punya istri saya sebetulnya. Kalau saya sih nggak pernah beli Quran, jujur aja. Ya, ini punya istri saya, gitu ya. Nah, seluruh Quran yang beredar di masyarakat ya, dan itu ada terjemahannya, itu ditashih oleh Kementerian Agama. Ya, itu ditashih oleh Kementerian Agama. Jadi saya harus tahu dulu nih posisi terjemahan itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum saya kritik maksudnya gitu. Oke. Karena setelah saya mempelajari ya, setelah saya buka-buka di Quran terjemahan ini ya, pasti ada lembaran ini nih. Ya, lembaran ini namanya tanda tashih. Ya, lembaran ini namanya tanda tashih ya. Tulisannya pakai tulisan Arab, tetapi bahasanya bahasa Indonesia gitu. Ini kalau di Malaysia namanya tulisan Jawi ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Tanda tashih, tanda bahwasannya terjemahan di dalam Quran ini sudah ditashih. Ya. Bagaimana proses tashihnya? Ya, pasti hampir pasti ini semua penerbit itu mengikuti apa yang sudah ada dari versi terjemahan Kemenak. Kemudian mereka mengambil itu, menyematkan di dalam Quran cetakan mereka. Itu hampir pasti. Makanya kita jarang sekali menemukan ada perbedaan terjemahan ya antara satu Quran dengan Quran yang lain di satu masa. Kalau berbeda masa mungkin ada perbedaan. Ya, ketika Kementerian Agama merevisi, biasanya versi-versi penerbit semuanya direvisi juga. Alright, nah, ini ada tanda tashih. Dan setelah saya lihat lagi lebih rinci lagi, ternyata tim pentashih dari terjemahan ini ada 30 orang. Ya, di sini ketulis nih. Bahkan namanya dicantumkan. Ya, jadi tim pentashih itu ada 30 orang. Pentashih itu artinya apa sih? Ya, pentashih itu artinya
mereka yang mempunyai kapasitas untuk menilai bahwasannya Quran ini terjemahannya udah benar, oke, sudah sahih gitu. Kalau teman-teman cari kata-kata sahih di Quran nggak ada, ya, nah, nggak bakal ada. Coba aja cari dari depan sampai belakang, maksudnya dari depan ayat sampai belakang ayat, cari kata-kata sahih nggak ada. Ya, sahih itu sesuatu yang kita maknai benar, ya, yang biasanya kita gunakan, tetapi sebetulnya Allah nggak pernah gunakan sahih dalam Al-Quran. Allah itu selalu menggunakan hak, siddiq, sawab gitu. Nah, tiga hal ini semuanya diartikan benar gitu. Hak benar, siddiq benar, ya, sawab benar, ya kan? Shadaqallah, itu artinya maha benar gitu kan. Kita baca setiap habis baca Quran, ya. Atau sawab, illa man adzinalahur rahman wa qala sawaba. Itu artinya benar juga. Tetapi dari ketiga istilah ini sebetulnya berbeda kebenarannya. Oke, seperti itu. Ya, jadi tashih. Kalau sahih itu biasa digunakan dalam hadis. Hadis sahih, ya. Jadi sah atau tidak ini sebetulnya istilah fikih. Ya, kemudian diadopsi dalam berbagai disiplin ilmu. Gitu. Bahkan sampai sumpah pun kita, ya, untuk mengonfirmasi sumpah itu benar atau tidak, kita selalu mengatakan sah, sah. Contohnya apa? Orang kawin lah. Orang kawin kan dia seakan-akan mengucapkan ikrar gitu ya. Nah, Qabil tuh saya terima nikahnya, ya kan, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah. Itu kata-kata yang satu rumpun dengan kata sahih gitu ya. Nah, sebetulnya kata-kata sah itu banyak muncul di fikih. Nah, sebenarnya kata-kata sah atau sahih, ya, itu bukanlah kebenaran tanpa margin error. Itulah sahih. Ya. Contohnya yang paling gampang. Teman-teman bilang, sehat Pak, sehat. Kata-kata sehat itu dari bahasa Arab. Sihatun. Ya. Artinya apa? Ya sahih juga. Ya. Artinya kesehatan. Ada nggak sih kita tuh pernah sehat 100%? Kan enggak ya. Nah, jadi kebenaran sahih, ya, kebenaran sahih itu tergantung pada syarat dan rukun. Nah, itu kebenaran sahih. Jadi penilaiannya betul-betul subjektif, bukan tanpa margin of error. Itu sahih, ya. Nanti kita akan mempelajari perbedaan kata-kata gini di kelas-kelas semantik, ya, kedepannya nanti di akun Tadabbur Institute. Sekarang kita mukadimah dulu aja. Oke. Nah, di sini ada 30 pentashih, ya, yang mentashih Quran versi terjemahan. Dan di antara 30 ini ada 10 doktor. Ya. Karena dia tulis tuh D di depannya dal itu doktor. Ya, ada 10 doktor dan 24 haji. Ya. Dan kayaknya yang belum haji ini pun sebetulnya sudah haji, cuman memutuskan untuk tidak menulis gelar hajinya. Jadi yang mentashih ini bukan kaleng-kaleng, ya, orang-orang hebat. Oke? Jadi sebetulnya teman-teman, saya ingin disclaimer dulu, ya. Setelah ini saya akan kritik ini, ya. Tetapi kritik saya bukan berbasis saya ingin mencari popularitas, enggak, ya. Apalagi hanya ingin cari sensasi, enggak, ya. Jadi tidak ada niatan saya untuk mendiskreditkan 30 orang ini, ya. Bapak-bapak yang 30 orang ini tidak ada. Atau bapak-bapak ibu-ibu, ada ibu-ibu juga di sini, tidak ada. Saya hanya menyampaikan. Dan saya yakin karena beliau-beliau ini orang pintar, 30 orang ini orang pintar. Nah, saya tidak ragu itu. Ya. Saya yakin mereka pun tidak mungkin mengatakan terjemahan ini sebagai terjemahan final. Tidak mungkin. Oke? Silakan kalau teman-teman punya akses ke 30 orang ini, tanyakan kepada 30 orang ini, ya, tanyakan kepada mereka dari relung hati yang paling dalam, ya, apakah Bapak mengakui bahwasannya terjemahan yang Bapak buat ini terjemahan final? Semua pasti jawab tidak. Saya bisa jamin itu. Ya, jadi pahami standpoint saya ya sebelum kita bahas ini nih. Oke? Nah, kalau teman-teman tanya 30 orang ini, apakah Bapak meyakini bahwasannya terjemahan ini versi final? Saya jamin satu orang pun tidak ada yang mengatakan iya. Semua pasti mengatakan tidak. Ini belum final. Ya, oke, seperti itu ya.
Nah, yang mengatakan final nggak mungkin salah itu biasanya followers, ya. Orang-orang yang cuma ngikut aja gitu. Orang awam lah bahasa kasarnya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi pembahasan saya pagi ini, teman-teman, bukan dalam makna mendiskreditkan terjemahan ini. Ini karya luar biasa. Ini membantu teman-teman, membantu saya juga. Ya, ya dalam meriset ayat, ya ini banyak membantu saya. Karena kalau saya udah pusing apa segala macam, udah lihat terjemahan aja gitu. Kadang-kadang kan banyak orang nanya gitu, udah lihat terjemahan benar apa enggak gitu. Oke, seperti itu. Tetapi teman-teman, however, apapun itu, kita harus paham bahasa Arab itu memiliki kosakata 2 juta lebih. Kosakata dalam bahasa Arab itu dari sisi akar katanya saja, ya, itu 2 juta lebih. Ya, mungkin 1 juta sekian, tapi dibulatkan jadi 2 juta. Dan masih banyak konfigurasi kata yang belum disematkan maknanya, masih banyak gitu. Oke, seperti dari huruf hijaiyah tuh, ya, itu bisa dirangkai menjadi 2 juta akar kata, ya. Dan dari 2 juta itu masih banyak yang maknanya belum terpakai. Jadi ya mungkin kira-kira bisa lebih lagi daripada itu. Alright? Sedangkan bahasa Indonesia, ya, menurut sumber yang saya kutip dari kebanyakan gitu ya, itu berkisar di antara 150.000 kata aja. Oke? Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana mungkin, ya, kosakata yang 2 juta ditampung dengan kosakata yang cuma 150.000. Tapi teman-teman harus tahu juga, 150.000 kosakata bahasa Indonesia itu sebagian besarnya adopsi dari bahasa-bahasa lain. Contohnya rakyat. Rakyat itu adopsi dari bahasa Arab, dari kata ra'iyah. Ya. Musyawarah itu adopsi. Nggak cuma dari bahasa Arab, banyak dari bahasa lain. Gratis. Itu kalau tanya orang Malaysia, gratis itu percuma gitu. Ya itulah sebetulnya bahasa Indonesia yang benar itu percuma atau cuma-cuma, itu gratis. Nah, gratis ini salah satu kata yang kita adopsi dari entah bahasa Portugis atau bahasa Belanda. Ya. Handuk itu kita adopsi. Jadi kalau dipreteli lagi, ya, 150.000 kata bahasa Indonesia ini, yang betul-betul kosakata orang-orang ya yang tinggal di Austronesia ini gitu, mungkin cuma 5.000. Mungkin kosakata kita cuma tinggal pergi, makan, rumah, tidur gitu. Itu aja tuh. Itu kosakata asli itu, pergi, rumah, makan, gunung, itu kosakata asli itu. Ya, surga kita adopsi, dosa kita adopsi gitu. Banyak yang kita adopsi. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana 2 juta kosakata ini ditampung dengan kosakata yang cuma 150.000. Alright? Dari situ teman-teman, konsekuensi logisnya, ya, karena 2 juta over capacity tadi, makna yang over capacity ini ditampung dalam kosakata yang sangat sedikit, ya, bahkan tidak ada 10%-nya, 150.000, ya, kalau 10%-nya kan artinya 200.000 gitu ya. Nah, terjadi beberapa kekeliruan dalam penerjemahan. Itu udah konsekuensi logis, ya. Terjadi beberapa miss dalam terjemahan, ya. Nah, terjadi beberapa miss. Dan miss ini, ya, masalah-masalah ini, problematika ini, itu sedikit banyaknya fatal dalam untuk memahami makna yang sesuai dengan bahasa aslinya gitu. Oke. Jadi kita ingin memahami Al-Qur'an yang notabene bahasa Arab, yang memiliki kosakata 2 juta lebih, ya, dengan framework berpikir kita, ya, dengan framework bahasa Indonesia yang mungkin cuma 150.000. Oke, itu pun banyak bahasa adopsi. Pasti terjadi banyak
Ada problem di situ. Oke? Nah, beberapa problemnya, nah, ini teman-teman harus paham nih, problematika terjemahan, apa saja problem-problemnya. Ya, ini udah konsekuensi logis ya, ini saya nggak ngarang-ngarang. Ya, tanpa saya ngomong gini pun ini pasti akan terjadi. Oke? Pertama, jadi kelemahan dari metode terjemahan, ketika teman-teman ingin memahami Al-Quran melalui terjemahan, ya, problemnya apa? Yang pertama, terjadi reduksi makna. Itu yang pertama. Ya. Apa itu reduksi? Artinya maknanya berkurang dari makna yang seharusnya. Oke, ibarat makna yang seharusnya itu bola dunia, makna yang kita serap cuma sebesar bulan. Ya, jauh lebih kecil. Nah, ini yang saya maksud dengan reduksi makna. Nah, reduksi makna ini terjadi dalam banyak istilah dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya kata-kata kitab. Kalau saya tanya kepada teman-teman di sini, teman-teman sekalian, apa sih makna kitab? Kitab nih, kosakata dalam bahasa Arab. Ya, apa sih makna kitab? Teman-teman semua pasti merujuk ke satu hal. Nih, ya, bukan judulnya gitu. Ini saya lagi baca Gestapo 65. Ya, teman-teman pasti merujuk kepada benda ini gitu, buku. Gitu. Apa makna kitab? Ya buku gitu. Oke. Ya. Nah, ketika sebuah makna kita pahami, ya, artinya kan ada perpindahan, ya, ada translasi. Ada perpindahan abstraksi dari bahasa sebelumnya ke bahasa terjemahan. Oke, disinilah saya katakan banyak makna yang tereduksi. Sekarang kalau kita katakan kitab itu harus buku, ya, kitab maknanya buku, dan emang cuma buku, gitu ya. Sekarang bagaimana Allah ketika berfirman, Huwaladzi anzala alaikal kitab. Surat Ali Imran ayat 7. Kemarin kita sudah bahas. Apa makna kata anzala? Ya. Dialah yang menurunkan Alkitab. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman pahami kitab hanya dalam makna buku, apakah Quran, mohon maaf ya, apakah Quran turun secara vertikal dari langit, Nabi Muhammad nerima dalam bentuk buku? Nah, ini permasalahannya. Oke? Itu baru satu. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang kitab. Kitab mubin. Buku yang nyata. Mana bukunya? Katanya nyata. Ayo. Oke? Jadi banyak kerancuan, ya, kalau kita hanya memaknai kitab dengan buku. Tetapi dalam terjemahan itu terjadi. Padahal di Quran, kata-kata Alkitab itu kata-kata kunci, istilah penting yang harus kita pahami dengan framework bahasa Arab gitu, bukan dengan frame bahasa Indonesia. Iya. Kenapa orang ketika berhutang misalkan, ya, ayat tentang berhutang, surat Al-Baqarah, ayat 222 kalau nggak salah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kalian berutang pada dengan tenggat waktu tertentu, maka diterjemahkan tulislah. Ya, faktubuhu, kataba diterjemahkan tulis. Kenapa? Karena kitab artinya buku. Maka kata kerja kataba harus sesuatu yang mengasosiasikan dengan buku. Artinya apa? Artinya perintah Allah faktubuhu itu artinya kita disuruh tulis. Jadi kalau ada orang mau ngutang kita tulis. Nah, kalau cuma nulis maknanya, ya, kalau cuma nulis perintah Allah nih, surat Al-Baqarah ayat 222, ya, kalau makna faktubuhu cuma menulis, kenapa harus orang adil yang nulis?
Kan setelah itu perintahnya falyaktub bainakum katibun bil adli. Kenapa harus dengan adil? Orang nulis aja yang penting tulisannya kebaca. Ya kan? Artinya apa? Artinya kata-kata faktubuh di situ bukan hanya menulis. Oke? Ini salah satu bentuk kata yang mengalami reduksi makna. Kata-kata seluruh derivasi kata katabah dalam kosakata bahasa Arab itu maknanya variatif. Contoh, maktab, meja. Kenapa nih kita sebut maktab? Ada relevansinya sama makna dasar katabah. Tempat kumpulan buku. Kenapa kita sebut sebagai maktabah? Ya. Ada relevansinya dengan makna katabah. Tempat anak-anak kecil belajar, ya, disebutnya kutab. Nah, kenapa? Kenapa disebut kutab? Ya. Kantor, kadang-kadang disebut maktab juga, teman-teman yang sudah pernah umroh, pernah haji, maktab gitu kan. Ada maktab orang Indonesia, maktab orang Malaysia. Ya. Kantor itu kenapa disebut maktab juga? Nah, inilah permasalahannya kalau kita mereduksi kata kitab hanya maknanya buku gitu. Padahal kitab memiliki dimensi makna yang luas. Itu satu, ya. Problem yang terjadi dari terjemahan. Ya, terjadi reduksi makna. Maknanya kepotong. Alright? Nah, yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama masalahnya adalah reduksi makna, yang kedua masalahnya apa? Perluasan makna. Ini lebih kacau lagi. Ya, maknanya meluas. Ya. Contoh yang paling gampang. Kemarin saya baru bikin konten. Rezeki. Rizkun. Dari vokal dasar atau akar kata rozako. Cobalah tanya-tanya Ustadz nasional. Kemarin udah saya bikin videonya tuh. Tanya Ustadz ini, jawabnya beda. Rezeki adalah iman dan Islam. Oh, itu kata mufasir malah. Ya. Ahli-ahli tafsir, bayangin aja. Rezeki artinya pahala. Rezeki artinya iman dan Islam. Keturunan itu rezeki. Ketenangan itu rezeki. Ya kan? Antum bisa buka mata, rezeki. Antum bisa mendengar suara, rezeki. Meluas makna rezeki. Kalau kita buka kamus sederhana, rezeki itu artinya sederhana aja gitu. Artinya ya, lihat aja konten saya. Saya udah jelaskan, udah saya screenshot. Bahkan kemarin saya challenge istri saya itu. Istri saya kan alumni Gontor juga, pinter bahasa Arab juga. Saya challenge dia, coba cari dong di Quran, makna rezeki ada nggak digunakan di luar konteks makanan, saya bilang. Nggak ada gitu. Warzuk ahlahu minat thamarot. Semua kata rezeki itu kaitannya sama makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk bertahan hidup. Itu makna rezeki. Tetapi tanpa tanggung jawab, tanpa kajian semantik yang ketat, ya, pada akhirnya kita kadang-kadang memperluas sendiri maknanya. Sebetulnya saya paham modusnya apa itu. Paham saya. Kenapa makna rezeki ini diubah maknanya? Biar orang-orang yang nggak punya rezeki itu tenang. Paham saya maknanya itu. Modus di balik itu paham. Paham sekali. Ya memang gitu. Orang males itu selalu mencari pembenaran atas kemalasannya. Itu wajar. Makanya orang-orang yang nggak punya rezeki, ya, untuk menenangkan mereka yang nggak punya rezeki, ya, oh kamu nggak punya rezeki, kamu kan masih hidup, masih bisa bernafas, itu rezeki, nah gitu. Cara memotivasinya gitu ya. Biar orang malas, oh ternyata saya punya rezeki gitu. Padahal ya kantongnya kosong, besok nggak tahu mau makan apa gitu. Nah ini kacau. Kesalahan menerjemahkan kata kita jadikan ya legitimasi agar kita melanggengkan kemalasan kita. Oke? Nah ini diluaskan maknanya, rezeki kemana-mana maknanya. Padahal maknanya itu aja gitu.
Oke? Nah, jadi itu ya, dua problem. Satu reduksi makna, maknanya kepotong. Yang kedua meluas maknanya. Alright, seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, ada juga ya dalam terjemahan ini terjadi pergeseran makna. Geser maknanya dari makna aslinya. Ya. Saya bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih menjamin. Ya, umat Islam pasti ketika dengar kata jilbab, pasti artinya kerudung. Pasti itu, saya jamin itu. Misalkan saya pergi ke pasar mana, atau ke majelis taklim mana, jilbab artinya apa sih? Pasti jawabnya kerudung, gitu. Padahal jilbab itu bukan kerudung. Ya, kalau kerudung bahasa Qur'annya khimar, atau disebutkan dalam ayat itu jamak khumur, gitu. Ya, itu kerudung. Jilbab beda lagi. Ya, geser maknanya. Ya kan? Kemudian di ayat khumur, kalau teman-teman tahu, ingat ayatnya di ayat khumur, falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, kata-kata jahib ini pun kita geser pemahaman kita. Ya. Saya kurang tepat kayaknya saya menggunakan penggeseran makna. Pergeseran paham. Pemahaman kita bergeser. Jaibun artinya apa? Kantong. Ya kan? Berarti pakai kerudung sampai nutup kantong. Iya kalau bajunya ada kantongnya. Kalau bajunya nggak ada kantongnya gimana? Masa Tuhan bikin aturan tidak universal gitu? Nah artinya kita keliru memahami jaib, bergeser maknanya. Secara umum nggak salah kalau kita jaib maknanya kantong, ya memang salah satu makna jaib itu kantong gitu. Salah satu maknanya. Tetapi tidak harus ini maknanya gitu. Ya, jaib itu nih lubang buat tempat masuk kepala. Ya, jadi perempuan disuruh pakai kerudung sampai nutupin lehernya, jangan sampai ada bagian lehernya yang kelihatan masih. Ya masalah kita mau dipanjangkan sampai mana terserah gitu. Yang penting ini udah nutup. Bukan nih, ya kalau nggak ada jahitnya gitu. Tapi kalau baju, emang ada baju yang nggak ada ininya? Ya kan pasti ada. Gitu. Nggak mungkin baju nggak ada ini rongga buat kepala ini. Nggak ada, itu baju Ustadz dikancing. Iya, karena dikancing inilah makanya jadi rongga. Kalau nggak dikancing ya nggak jadi rongga. Gitu. Oke, nah ini bergeser maknanya. Banyak sekali sebetulnya. Ya. Kata ikhlas. Coba saya mau tanya teman-teman. Apa makna kata ikhlas? Coba jawab. Ayo, pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab lagi. Ikhlas yang maknanya ikhlas. Coba jawab. Coba jawab di kolom komentar. Ikhlas artinya apa? Coba jawab. Ayo, yang berani jawab silakan. Coba jawab. Ikhlas artinya apa? Berserah tanpa balas. Pasti beda-beda nih. Lihat aja. Ridho. Oh, ridho kan ada sendiri kosakatanya. Murni. Sesuatu yang terpaksa, rela. Umumnya tanpa berharap. Pasrah, rela. Tak berharap apapun. Beda-beda kan? Nah, tuh. Tulus. Siap. Menerima. No. Teman-teman menyaksikan sendiri. Kita nggak punya kesepakatan makna ikhlas itu apa gitu. Memberi tanpa mengharap apa-apa. Memberi tanpa mengharap imbalan. Tidak berharap. Real kan? Ya. Jadi makna ikhlas. Tapi saya nangkap. Apa yang teman-teman katakan saya nangkap. Umumnya teman-teman mengatakan bahwasannya ikhlas itu memberi tanpa beban. Betul ya? Memberi sesuatu tanpa beban. Atau melakukan sesuatu tanpa beban. Benar ya teman-teman ya? Pemahaman teman-teman adalah melakukan sesuatu tanpa beban. Benar nggak? Benar ya? Ini umum yang dipahami orang. Yang dipahami orang itu umumnya memberi sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa beban. Ya, tanpa mengharap balasan, tanpa beban. Benar ya?
Nah, umumnya itu pemahamannya. Nah, kalau kita telusuri lagi, oke, kalau kita telusuri lagi, makna ikhlas bukan itu. Bukan melakukan sesuatu tanpa beban. Justru sebaliknya, ikhlas itu. Ya, ikhlas itu tetap melakukan sesuatu walaupun beban gitu. Itu makna ikhlas. Ya, makanya dalam kosakata Arab, ya, tadi ada yang komen, artinya selesai sudah. Iya, kholas apa? Kadang-kadang kita nyebut udah selesai kholas. Kholas itu asal selesai aja gitu. Bukan tamat. Kalau tamat kita betul-betul mempacking dengan baik, itu tamat gitu. Atau khatam gitu. Kalau kholas tuh ya udah, asal udah aja gitu. Orang itu ngerjakannya beban. Ya. Nah, disitulah nilainya ikhlas. Makanya di surat Al-Bayyinah, ya, teman-teman pasti hafal. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk patuh kepada Allah mukhlisin. Mukhlis, teman-teman nggak suka, ya, tapi tetap teman-teman lakukan, itu nilainya lebih hebat lagi gitu. Kalau saya punya sesuatu, ada pengamen lewat misalkan, aku tak mau kalau aku dimadu, ngerogoh koce ada 500, saya kasihlah. Ini namanya tanpa beban. Ini nggak ada nilainya. Yang bernilai itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Tetap melakukan sesuatu walaupun beban. Ya. Teman-teman nggak suka dengan wasiat ala Al-Quran, dengan pemberian warisan ala Al-Quran, ya. Tetapi teman-teman tetap melakukan itu namanya ikhlas. Ya. Teman-teman tidur jam 2 atau jam 3 pagi, kemudian jam 4 atau setengah 5 harus bangun subuh, dan memaksakan diri untuk tetap bangun, itu namanya ikhlas. Makanya ikhlas itu bernilai. Kenapa? Karena dalam kondisi beban, teman-teman tetap melakukan. Itu poinnya gitu. Makanya kata Tuhan pun, ya, biar kau nggak suka, biar kau nggak nyaman, lakukan gitu, mukhlisin. Tetapi kata Allah, mukhlisina lahuddin hunafa. Ada kok, ada kelenturan-kelenturan yang Allah kasih. Ya, contohnya apa? Ketika safar, susah kan kita mau sholat. Ya, kita nggak mikirin safar sekarang nih. Kalau safar sekarang sih, oke lah, sholat di bandara pun nyaman gitu. Sholat di terminal pun oke, nyaman sekali. Tapi kalau zaman dulu, bepergian pakai onta, kan nggak nyaman kita disuruh sholat. Belum lagi tempat yang kita kunjungi nggak ada airnya, nggak ada sumur. Ya, maka Allah boleh sholat, boleh qashar. La junaha alaikum antak suruh minas sholat, nggak apa-apa, qashar sholat. Ya, nah jadi mukhlisin hunafa. Walaupun kita beban, tetap laksanakan hunafa. Nanti ada kelenturan-kelenturan. Gitu. Kita nggak bisa sholat berdiri, kaki keseleo atau kaki bengkak misalkan. Ya udah duduk. Itu namanya hunafa gitu. Dari kata hanif, lengkung. Hanif itu artinya melengkung. Ini sebetulnya makna dari ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan memberikan tanpa beban. Ya. Tetap melakukan sesuatu walaupun beban. Itu baru bernilai. Ya, seperti itu. Nah, jadi banyak terjadi pergeseran makna dalam terjemahan. Bahkan ikhlas itu kadang-kadang nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita adopsi gitu aja gitu. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kamu nggak ikhlas gitu. Ya enggak lah gitu kan. Nah, ini pergeseran makna. Oke? Jadi udah berapa tuh? Reduksi makna, perluasan makna, pergeseran makna, yang keempat kehilangan makna. Oh, adakah peran terjemahan menghilangkan makna? Ada. Contoh yang paling real, sholawat. Ini kalau saya tanya di sini, ya, apa arti sholawat? Nggak mungkin teman-teman satu suara. Ya, karena kita sudah pernah coba dulu-dulu. Ya. Apa makna sholawat? Nggak mungkin satu suara.
Nggak mungkin. Ini kehilangan makna sholawat tuh. Ya, apalagi kalau teman-teman buka Quran terjemahan surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Ayat yang sering sekali dibaca ketika khutbah Jumat, ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah, itu maknanya kabur. Buka aja Quran terjemahan tuh. Surat Al-Ahzab. Ini saya sambil buka juga nih. Surat Al-Ahzab, surat ke-33. Ya. Surat Al-Ahzab, surat 33. Ya kan? Nah, ayat 56. Nah, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita baca terjemahannya, oke? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nggak diartikan, cuma ditulis plek-ketiplek gitu, oke? Nah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan di sini ada hamish. Apa hamish? Apa yang hamish yang? Footnote. Ya. Catatan kaki. Ada footnote-nya di sini. Ya. Hamish. Nah, itu mufradat baru bagi teman-teman tuh. Hamish itu artinya footnote. Saya taunya hamish. Soalnya skripsi saya pakai bahasa Arab gitu. Oke, ada footnote di sini. Kita cari footnote-nya. Ya. Footnote. Di mana ke footnote-nya? Di belakangnya. Ini ngasih footnote nggak ada. Di belakang banget. Kita coba telusuri footnote. Footnote-nya jauh di belakang, teman-teman. Ini gimana sih penerbitnya ini? Kalau footnote tuh langsung taruh di bawahnya gitu. Footnote 688. Ya, 688. Bala Qurannya. Ah, ini ya, saya bacain nih footnote dari terjemahan nih yang ditasi sama 30 orang tadi. Sholawat dari Allah artinya berarti memberi rahmat. Itu sholawat dari Allah. Oke. Padahal rahmat itu ada sendiri bahasa Al-Qur'annya. Kenapa nggak pakai innallah yarhamu, ya. Tetapi enggak, di sini innallah wa malaikatahu yusallun. Ya. Nah, di sini udah mulai nih ngarangnya nih. Sholawat dari Allah berarti memberi rahmat. Oke? Itu satu. Jadi hilang makna sholawatnya. Yang kedua, dari malaikat memohonkan ampunan. Nah, jadi Allah dan malaikat dua-duanya kan bersolawat. Sholawatnya Allah artinya memberi rahmat. Sholawatnya malaikat artinya mohonkan ampunan. Oke? Dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat. Mana yang benar coba? Ya, mana yang benar? Ya. Sholawat versi Allah artinya memberi rahmat. Sholawat versi malaikat artinya minta ampun. Sholawat dari orang-orang beriman artinya mendoakan. Mana yang benar? Makanya saya berani mengatakan, sholawat dalam ayat ini itu kehilangan makna. Nggak jelas lagi kita memahaminya apa. Orang sama-sama sholawat kok. Allah sholat, malaikat sholat, kita sholat. Kok bisa beda-beda maknanya? Kalau bentuknya beda masih oke. Kalau maknanya lo beda, gimana? Ya. Jadi kata sholawat itu termasuk kata yang kehilangan makna. Hari Ahad di webinar, saya akan jelaskan dengan argumen-argumen Qur'ani makna kata sholawat. Jadi teman-teman jangan lewatkan. Webinar gratis, paham Quran dengan semantik. Oke? Nah, gimana cara ikutnya? Klik link di bio, ya, masuk ke grup WhatsApp, tunggu situ. Ya, nanti link Zoom-nya akan saya share di situ. Dan ketika webinar, saya akan jelaskan makna kata sholawat dengan argumen Qur'ani, ayat-ayatnya lengkap, rujukan kamusnya lengkap. Ya.
Dan itu sangat mudah dipahami sebetulnya. Kok jadi sulit sekali gitu. Seperti itu. Oke, sudah berapa tuh? Sudah 4 ya. Reduksi makna, perluasan makna, pergeseran makna, kehilangan makna. Ya. Yang terakhir, yang kelima, yang baru saya temukan, bukan baru saya temukan sih, udah lama nemukannya, cuman baru sadar. Ya. Terjemahan ini kadang-kadang ya, melahirkan kontradiksi ayat. Jadi kadang-kadang dia membuat ayat itu kontradiktif. Oke? Yang mana tuh Pak Ustadz? Bentar, saya bacain ayatnya ya. Kok terjemahan bisa membuat kontradiksi? Nah, ini saya bacain. Ya. Saya bacain ayatnya. Oke? Oke. Saya bacain ayatnya ya. Di manakah titik terjemahan yang diterjemahkan 30 orang ini, ya, orang hebat-hebat nih, melahirkan kontradiksi ayat? Oke. Buka surat Toha ayat 118. Ya, biar teman-teman bisa ngecek juga, ya. Buka surat Toha ayat 118. Oke. Buka nih, saya juga buka nih. Takutnya yang ditulis ini lain sama di Quran teman-teman. Kayaknya sih sama. Oke? Ya. Surat Toha 118. Oke? Saya bacakan ya ayatnya ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Ya. Artinya apa? Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Mohon maaf, saya bukan ngomong jorok. Ini memang maknanya gini di terjemahan nih, ya. Kisahnya ayat ini tentang apa? Tentang Adam yang tinggal di Jannah, ya. Kata Allah, di Jannah itu kamu tidak akan kelaparan dan kamu tidak telanjang. Jadi premisnya ketika Adam tinggal di Jannah tidak telanjang. Kata terjemahan nih, ya. Saya coba ini ya, saya coba highlight ya. Nah, tapi nggak kelihatan lah, terlalu kecil soalnya. Coba konfirmasi di Quran terjemahan teman-teman maknanya itu juga bukan? Tidak telanjang, benar nggak? Coba ada yang buka Quran terjemahan nggak? Toha 118. Sama ya? Sama ya, benar ya. Artinya tidak telanjang. Kisah awal Adam tinggal di Jannah tidak telanjang. Sudah pakai baju. Oke? Sekarang teman-teman, ya, nggak jauh kok ayatnya itu. Ya. Sekarang teman-teman beralih ke ayat 121-nya. Oke? Sekarang teman-teman beralih ke ayat 121. Masih di surat Toha, ya. Masih di surat Toha ayat 121. Oke? Jadi ini ceritanya lanjutan ceritanya. Pertama kata Allah, kau tinggal di Jannah, kau tidak kelaparan dan tidak telanjang. Oke? Kemudian di ayat 121, ya, saya bacakan ayatnya, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warokil jannah. Saya bacain terjemahannya, ayat 121. Lalu keduanya memakannya, ya, memakan buah itu yang katanya buah. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Loh, katanya di awal nggak telanjang. Kok tiba-tiba makan buah khuldi jadi telanjang? Ya, teman-teman paham ya? Ya, di ayat 118 kan dibilang, kau tidak telanjang. Setelah makan buah khuldi, diterjemahkan apa? Ternyata nampak auratnya. Lah kan artinya nggak pakai baju, gitu loh.
Ini yang kontradiksi terjemahan. Kalau ayatnya enggak sebetulnya. Ya benar ya. Ya. Di 121 setelah makan buah itu dia sadar, ya Allah, itu auratmu kelihatan. Lu katanya nggak telanjang nih. Ini loh, terjemahan melahirkan kontradiksi ayat. Bahkan kontradiksi dalam cerita, bayangin aja gitu. Nah, kalau teman-teman Tadabbur Institute udah tahu ta'ro artinya apa. Kata-kata ta'ro itu artinya bukan tidak telanjang. Tetapi dimaknai tidak telanjang. Ini jadi masalah. Ya. Jadi selain problem yang 4 saya sebutkan awal tadi, reduksi makna, perluasan makna, pergeseran makna, kehilangan makna, ternyata yang lebih parah, ada juga terjemahan yang membuat kontradiksi ayat. Dengan segala hormat ya kepada bapak-bapak pentasih. Nah, bukan saya mau ngeledek, enggak. Tapi ini PR kita bersama, Pak. Bukan saya mau ngeledek, bukan. Ya, saya serius nih. Bukan saya ingin merendahkan, meledek, enggak. Ini PR kita bersama. Ya, PR saya juga, makanya tiap hari saya live bikin konten. Ya salah satunya untuk menyempurnakan karya bapak-bapak ini gitu. Secara mandiri. Ya saya nggak diundang ke Kementerian Agama gitu. Ya. Tapi berpikir mandiri boleh, negara kita demokrasi gitu kan. Ya. Nah ini salah satu contoh teman-teman. Ya. Yang saya kasih tadi itu contoh-contoh aja. Kalau teman-teman riset sendiri, lebih banyak lagi. Ya. Jadi inilah 5 masalah yang prinsipil, fundamental, fatal gitu. Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan dalam memahami Quran, fatal sekali. Ya, teman-teman lihat sendiri kan, saya nggak ngada-ngada loh. Teman-teman buka Quran sendiri, lihat ayatnya sendiri. Cek aja yang saya ngomong makna-makna tadi itu, makna-makna aslinya. Cek coba ke Lisanul Arab atau mana kayak terserah gitu. Maknanya ya itu gitu. Bukan kita ngarang gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yang saya ingin tekankan di sini adalah ya, jawaban kita nih di atas nih, hanya baca terjemahan cukup nggak? Nggak cukup, teman-teman. Karena banyak potensi yang muncul dari kesalahan-kesalahan terjemahan tadi. Memang Allah pun udah nyuruh kita dah sebetulnya, secara tersirat, ya, agar kita itu membedahlah Al-Quran dengan frame berpikir bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah linguistik bahasa Arab. Ya, makanya kan di surat Asy-Syura Allah mengatakan, ya, innahu tanzilu rabbil alamin bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya Arab. Inna auhayna ilaika qur'anan arabiyan, aku mewahyukan kepadamu Quran yang berbahasa Arab. Artinya apa? Ayo kita berusaha. Ya. Nilai usaha itu yang bernilai di mata Tuhan. Kalau kita nggak mau usaha, ya berat. Makanya saya pun ngawankan kepada teman-teman, ngawanin teman-teman. Ya, saya nggak cuma mendorong teman-teman, ayo kita harus paham bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Saya sediakan media. Kalau teman-teman mau belajar bahasa Arab, ya follow akun Tadabbur Institute setiap Senin sampai Rabu. Saya live ngajar bahasa Arab jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Rutin. Terstruktur nggak? Terstruktur. Sistematis nggak? Sistematis. Ada rekamannya nggak? Ada. Ya, tapi kalau teman-teman mau rekaman, harus masuk grup dulu. Ya, itu teman-teman harus betul-betul tekadnya serius. Gratis nggak? Gratis. Yang namanya live TikTok, teman-teman kan bisa ngelihat. Ya. Senin sampai Rabu, 19.30 waktu Indonesia Barat. Nahwu, sorof, semantik, tiga pelajaran dasar ini yang saya ajarkan. Ya,
Jadi saya ngajarin bukan langsung untuk advance, bukan. Teman-teman yang nggak pernah ketemu bahasa Arab pun insya Allah paham. Saya ngajarinnya pakai bahasa rumahan, pakai bahasa bayi kalau kata orang. Ya, seperti itu. Dan hari Ahad besok saya akan mengenalkan semantik kepada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup, silakan join cepat. Klik link di bio saya, masuk ke grup. Nama grupnya Webinar Semantik. Hari Ahad saya akan perkenalkan kepada teman-teman apa itu semantik. Oke? Nah, biar kita familiar dengan disiplin ilmu linguistik bahasa Arab. Pelan-pelan kita kenalkan. Ya. Kalau bisa orang-orang Indonesia ini yang mayoritas umat Islam, first language-nya bahasa Indonesia, second language-nya bahasa Arab. Jadi kita di pasar tuh, syukran, akhi, syashtari hadha, al-khadrawat, ayah khadrawat, ada badinjan wa... Udah lupa saya nama-nama sayuran. Ya. Kalau perlu seperti itu. Ya. Second language kita bahasa Arab. First language, mother language, bahasa Indonesia. Second language kita bahasa Arab. Kalau perlu seperti itu. Bahasa Arabnya jangan cuma ahlan akhi, cuma gitu-gitu doang. Nggak maju-maju. Masa barakallah, cuma gitu doang, nggak maju-maju. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman Tadabbur Institute, ya, kita mulai terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, kalau percakapan nggak usah hebat-hebat, ya. Cuman jangan stuck juga di situ-situ aja, gitu. Oke? Ya, teman-teman silakan. Yang ingin mempelajari bahasa Arab, follow akun Tadabbur Institute. Ya, cari aja Tadabbur Institute. Ya, follow setiap Senin sampai Rabu ada live gratis bahasa Arab. Pembelajarannya terstruktur sistematis, ya. Kemudian hari Ahad besok ada webinar semantik, silakan ikuti, ya. Bagi teman-teman yang betul-betul niat untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena terjemahan nggak cukup. Udah itu aja. Bukan berarti terjemahan salah semua ya. Ya. Nanti teman-teman mengklaim, kata Ustadz nggak usah baca terjemahan. Enggak. Saya cuma bilang terjemahan banyak kelemahannya dan kadang-kadang kelemahannya itu fatal. Maka lengkapilah pemahaman Anda bukan berhenti di terjemahan, tetapi dengan menguasai bahasa Arab. Ya. Nggak usah menguasai lah, bisa aja. Udah cukup tuh. Alright. Itu aja teman-teman, makasih banyak yang sudah ikutan live pagi hari ini. Jumpa lagi besok di jam yang sama, jam 5 pagi, dengan tema yang insya Allah menarik juga. Ya, bagi yang belum follow akun saya, silakan follow akun teman Tadabbur. Ya, apa? Oh, bajunya. Silakan follow ya. Besok pagi jam 5 pagi pantengin aja ya. Saya live setiap Kamis sampai Sabtu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat ya, membahas tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah dibahas di majelis-majelis lain. Ya. Dan saya kayaknya jarang membahas sesuatu yang pernah dibahas di majelis lain, enggak. Saya membahas hal-hal yang enggak pernah dibahas di majelis lain. Oke? Itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak bermaksud saya untuk merendahkan siapapun. Ya, apalagi merendahkan pentasih terjemahan Quran ini jasanya luar biasa untuk umat Islam. Ya, kita punya hutang yang tidak dapat kita lunasi kepada 30 orang pentasih Al-Quran, ya, penerjemah Al-Quran ini. Tetapi apapun itu, mereka manusia biasa. Ya, bisa salah, baik disengaja ataupun tidak. Dan pastinya ya ada kekurangan, ya namanya juga manusia. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Makasih yang sudah give, mudah-mudahan rezekinya lancar. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan rezekinya lancar, ya, urusan setiap hari lancar. Amin, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.